Coba bayangin sebuah perbatasan beku di puncak dunia. Sepi, terpencil, dan selama ratusan tahun hampir nggak tersentuh. Tapi sekarang perbatasan itu mulai mencair. Dan seiring es yang menghilang, sebuah dunia yang benar-benar baru terbuka. Dunia yang penuh peluang, sumber daya, dan tentunya persaingan sengit antara negara-negara besar. Oke, kita mulai dari sini ya. Angka ini. Ini kuncinya. Fenomena yang namanya amplifikasi Arktik ini bukan sekedar statistik lingkungan biasa. Pemanasan yang 4 kali lebih cepat inilah yang jadi pemicu untuk semua yang akan kita bahas. Inilah yang membuka kutub utara dan mengubahnya dari gurun es jadi panggung geopolitik global. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita bedah sama-sama. Karena saat es mencair, yang muncul itu bukan cuma perairan baru, tapi juga ambisi-ambisi baru. Taruhannya tinggi banget dan permainan besar di atas es ini sudah dimulai. Untuk memahami situasinya yang rumit ini, kita akan lihat 5 area utama. Kita mulai dari gimana pencairan ini terjadi, terus kita lihat papan catur global yang baru, siapa aja pemain utamanya, kita akan bedah juga kegagalan strategi Rusia, dan terakhir, kita akan lihat 2 kemungkinan masa depan untuk kawasan ini. Oke, kita masuk ke babak pertama, pencairan besar. Poin penting di sini adalah perubahan iklim di Arktik itu bukan lagi cuma soal lingkungan. Ini udah jadi masalah geopolitik. Es yang mencair itu nggak cuma mengubah pemandangan, tapi juga melumerkan asumsi-asumsi lama dan mendorong kawasan ini ke panggung dunia dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, salah satu konsekuensi pertama yang paling besar dari pencairan ini adalah munculnya jalur pelayaran baru. Contohnya, rute Laut Utara di sepanjang pantai Rusia. Bayangin deh, rute ini bisa memangkas jarak pengiriman antara Asia dan Eropa sampai 40%. Ini bisa jadi revolusi logistik yang benar-benar mengubah peta perdagangan dunia. Dan ini dia, alasan kenapa semua negara jadi begitu bersemangat. Di bawah es yang mencair itu ada harta karun yang luar biasa. Diperkirakan ada 30% cadangan gas alam dan 13% minyak dunia yang belum ditemukan. Belum lagi mineral strategis dan unsur tanah jarang yang krusial banget buat teknologi modern kita. Inilah hadiah utama yang lagi diperebutkan. Dengan hadiah sebesar itu, ya nggak heran kalau negara-negara besar mulai menempatkan bidak-bidak catur mereka. Sekarang, yuk kita kenalan sama para pemain utama dan apa sih mau mereka dalam permainan di Kutub Utara ini? Di kubu Amerika Utara ada 2 pemain utama. Amerika Serikat, dengan pangkalan Pitufik di Greenland, fokusnya adalah menjaga kebebasan navigasi, biar semua jalur laut tetap terbuka. Sementara itu, tetangganya, Kanada, mengklaim jalur barat laut itu adalah perairan internal mereka. Dan mereka serius soal ini, sampai rutin mengadakan latihan militer buat menegaskan kedaulatannya. Tapi, kalau kita ngomongin siapa pemain yang paling dominan saat ini, jawabannya sudah pasti Rusia. Mereka punya garis pantai Arktik terpanjang, mereka menghidupkan lagi pangkalan militer era Soviet, dan yang paling penting, mereka punya satu-satunya armada kapal pemecah es bertenaga nuklir di dunia. Buat Moskow, rute Laut Utara itu adalah segalanya, baik secara ekonomi maupun strategi. Lalu ada pemain yang bahkan nggak punya wilayah di Arktik. Tiongkok misalnya, menyebut diri mereka negara dekat Arktik dan gencar berinvestasi di sana biar nggak ketinggalan kereta. Sementara itu, Uni Eropa yang tadinya cuma fokus sama lingkungan, sekarang makin melihat Arktik sebagai isu keamanan, terutama buat mengamankan pasokan bahan baku penting untuk industrinya. Nah, kalau sudah banyak kepentingan begini, ujung-ujungnya apa? Ya, ketegangan militer. Lihat saja latihan cold response dari NATO yang melibatkan ribuan tentara. Agenda utamanya, mengantisipasi ancaman perang modern seperti drone. Ini bukan lagi latihan biasa. Ini sinyal yang jelas banget kalau Arktik sudah jadi arena militer yang sangat serius. Sekarang, mari kita fokus ke pemain yang paling ambisius, Rusia. Mereka sudah bertaruh besar-besaran di Arktik. Tapi, apakah pertaruhan itu membuahkan hasil? Yuk kita lihat lebih dalam kesenjangan antara mimpi mereka dan kenyataan yang ada. Data ini ngomong banyak loh. Presiden Putin pernah pasang target ambisius 80 juta ton kargo lewat rute Laut Utara di tahun 2024. Kenyataannya, nggak sampai setengahnya. Cuma 37 juta ton di tahun 2025 dan angkanya sekarang malah cenderung turun. Ini kegagalan yang cukup telak. Kutipan ini merangkum masalahnya dengan sempurna. Jadi, Rusia sudah bangun infrastrukturnya, kapal pemecah esnya canggih, tapi apa yang mau dikirim? Ladang energi mereka sudah tua, sanksi barat bikin proyek baru mandek, dan banyak penundaan. Intinya mereka punya jalan tol super canggih, tapi nggak ada mobil yang lewat. Kargonya nggak ada. Kegagalan ekonomi ini diperparah sama risiko lingkungan yang sangat besar.
Parahnya lagi, dalam laporan ke Organisasi Maritim Internasional, Rusia sendiri ngakui kalau mereka nggak siap menghadapi tumpahan minyak besar di perairan Arktik yang rapuh. Jadi, mereka bukan cuma gagal secara ekonomi, tapi juga nggak siap menghadapi potensi bencana ekologis. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir, dua kemungkinan masa depan untuk Arktik. Setelah melihat persaingan yang makin panas dan risiko yang begitu besar, kawasan ini sekarang benar-benar ada di persimpangan jalan. Ada dua jalur yang sangat berbeda yang bisa diambil. Di satu sisi, ada masa depan konflik, perlombaan senjata, perebutan sumber daya yang merusak, dan potensi bencana lingkungan yang dahsyat. Tapi, di sisi lain, ada kemungkinan masa depan kerjasama. Arktik jadi laboratorium global untuk penelitian, tempat lahirnya inovasi berkelanjutan, dan bahkan mungkin ada perjanjian baru untuk mengelola kawasan ini secara bersama-sama. Dan harapan untuk kerjasama itu bukan cuma mimpi loh. Di tengah ketegangan politik tingkat tinggi, ada hal menarik yang terjadi di lapangan. Seorang penulis menggambarkan pertemuan seorang insinyur Jerman dan ahli geologi Amerika yang lagi kerja bareng di sebuah kafe. Ini nunjukin, walaupun politisinya mungkin berseteru, para ahlinya di lapangan sudah mulai membangun jembatan. Rasanya seperti masa depan itu sudah tiba lebih dulu. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Saat dunia menghadapi konsekuensi dari mencairnya es di kutub utara, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan melihatnya sebagai hadiah untuk diperebutkan yang akan mengarah ke konflik baru? Atau kita akan melihatnya sebagai tanggung jawab bersama, sebuah kesempatan untuk menciptakan cara baru dalam bekerja sama? Masa depan Arktik, dan mungkin juga masa depan kita semua, bergantung pada jawabannya.